Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pada pembelajaran 2 subtema 3 tema 9, yaitu hak dan kewajiban terhadap lingkungan serta hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. Yang pertama, materi pembelajaran PPKN hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Anak-anak, lingkungan merupakan tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup, bertempat tinggal, dan berkembang biak. Lingkungan sangat memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan yang baik dan sehat akan membentuk manusia yang baik dan sehat. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dan tidak terawat akan membuat manusia mudah terserang penyakit. Air termasuk salah satu unsur lingkungan yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Air digunakan untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan berbagai kegiatan lain. Agar dapat dimanfaatkan oleh manusia, air harus berada dalam kondisi yang benar-benar bersih. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestariannya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan ketersediaan air. Yang pertama, tidak membuang sampah ke sumber air. Membuang sampah ke sumber air seperti sungai dan danau dapat menyebabkan air di dalamnya tercemar. Akibatnya, manusia tidak dapat menggunakan air tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sampah yang dibuang ke sumber air juga dapat menghambat aliran air. Aliran air yang terhambat dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan dan ketersediaan air yang kedua adalah membuat lubang resapan air. Lubang resapan air berperan untuk meningkatkan daya serap tanah. Dengan demikian, genangan air di permukaan tanah dapat meresap ke dalam tanah dengan lebih cepat. Di samping itu, lubang resapan air juga meningkatkan kapasitas tanah untuk menampung air sehingga persediaan air di dalam tanah dapat meningkat. 3. Melakukan reboisasi dan penanaman pohon di lingkungan sekitar. Akar pohon dapat membantu proses penyerapan air ke dalam tanah. Artinya, lingkungan dengan banyak pepohonan akan memiliki kapasitas air di dalam tanah yang besar. Inilah sebabnya perlu dilakukan penanaman pohon di lingkungan sekitar. Di samping itu, perlu dilakukan reboisasi agar jumlah pohon di hutan dapat terjaga dan kelestarian air di sekitar hutan juga tetap terjaga. 4. Menggunakan air sesuai kebutuhan. Manusia perlu bersikap bijak saat memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkaitan dengan air. Caranya, dengan menggunakan air seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan air. Hal ini perlu dilakukan agar ketersediaan air tetap terjaga, terutama pada musim kemarau. 5. Memeriksa keadaan pipa air secara berkala. Pipa air perlu diperiksa secara berkala agar dapat diketahui jika terjadi kebocoran. Sekalipun kebocoran yang terjadi hanya berskala kecil, kebocoran tersebut tetap perlu diperbaiki agar tidak ada air yang terbuang sia-sia. 6. Mengurangi penggunaan bahan kimia. Bahan kimia banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada deterjen, sabun cuci piring, pemutih pakaian, dan pewangi pakaian. Penggunaan produk yang mengandung bahan kimia akan menyebabkan polusi pada lingkungan sekitar, termasuk tanah dan air. Agar air tidak tercemar, penggunaan produk-produk tersebut perlu dikurangi. Selanjutnya, materi pembelajaran SBDP, hal yang perlu diperhatikan saat bernyanyi. Bernyanyi adalah kegiatan mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, baik diiringi oleh iringan musik ataupun tanpa iringan musik. Bernyanyi termasuk kegiatan yang menyenangkan. Dengan bernyanyi, seseorang dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Agar dapat bernyanyi dengan baik, kita perlu mengetahui hal-hal penting dalam bernyanyi. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang nada.
Pengetahuan tentang nada merupakan indikator penting bagi siswa yang akan melakukan pembelajaran bernyanyi, terutama untuk mengetahui wilayah nada atau rentang nada yang dimiliki. Dengan mengetahui wilayah nada, maka seseorang dapat menentukan letak nada dasar yang cocok baginya untuk membawakan sebuah lagu. Hal yang penting dalam bernyanyi yang kedua adalah memahami tempo atau ketukan lagu. Tempo adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu. Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Beat yaitu ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Dalam hal ini, apabila seseorang yang akan bernyanyi tidak paham dan tidak dapat mengikuti tempo lagu, akan sulit untuk mencapai keharmonisan antara si penyanyi dengan musiknya. 3. Pendengaran yang baik. Sebagai indera pendengaran, telinga sangat berpengaruh terhadap seseorang yang akan bernyanyi. Apabila seseorang memiliki pendengaran yang kurang bagus, otomatis lagu yang akan dinyanyikan pun tidak akan terdengar bagus. Hal ini dikarenakan penyanyi tidak dapat mengikuti tempo dan mengetahui nada dari suatu lagu tersebut. Latihan pendengaran dapat dilakukan untuk menimbulkan kepekaan pendengaran penyanyi terhadap tinggi rendahnya nada yang berasal dari sebuah alat musik. 4. Memahami pitch yang tepat. Pitch adalah tingkat ketinggian nada yang sesuai dengan patokan tinggi rendah nada yang sudah baku atau standar. Pitch nada yang standar biasanya terdapat pada alat musik yang sudah memiliki nada-nada yang absolut atau nada yang tidak berubah-ubah. Suatu lagu yang dinyanyikan atau dimainkan dengan intonasi yang tepat berarti nada-nada di dalamnya telah menggunakan dengan pitch yang tepat. Bunyi nada yang tepat akan menghasilkan suara yang jernih, nyaring, serta enak didengar. 5. Memahami pernapasan dalam bernyanyi. Pernapasan dalam bernyanyi berbeda dengan pernapasan untuk keperluan berbicara sehari-hari, sebab pernapasan untuk keperluan bernyanyi harus dilakukan dengan volume udara yang sesuai kebutuhan bernyanyi. Selain itu, pernapasan dalam bernyanyi dilakukan dengan menghirup udara sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan. Hal yang penting dalam bernyanyi yang keenam adalah sikap tubuh dalam bernyanyi. Sikap tubuh sewaktu menyanyi perlu diperhatikan. Jika sikap tubuh tidak tepat, bisa berpengaruh pada pernapasan dan suara kita. Sewaktu menyanyi, otot-otot harus dalam kondisi santai atau rileks. Jika kalian menyanyi sambil duduk, duduklah dengan tegak. Jika kalian menyanyi sambil berdiri, berdirilah dengan tegak dan lebarkan kaki selebar bahu. Saat menyanyi, usahakan lidah sejajar dengan gigi bawah sehingga suara yang dikeluarkan lebih jelas, keras, dan jernih. Memegang mikrofon harus seperti memegang setangkai bunga dan membentuk sudut kurang lebih 45 derajat dengan dagu.